Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Ramadan. Berikut adalah list revisi seminar isi saya berupa aplikasi dan laporan dari Pak Adam, Pak Yan, dan Pak Suzuki. Oke, yang pertama adalah aspek dari setiap kriteria dari revisi Pak Adam. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah masuk login HRD di aplikasi saya. Nah, di sini ada input penilaian. Sebelumnya saya menggunakan satu aspek saja yang berupa subjektif. Misalnya tanggung jawab, komunikasi, jujur, disiplin, dan kebersihan. Sebelumnya tidak ada aspek dari setiap kriteria yang saya buat. Jadi saya membuat dua aspek dari setiap kriteria yang saya buat. Contohnya tanggung jawab, kerja sama tim, tepat waktu. Di sini ada nilainya dan di sini ada nilai rata-ratanya. Jadi nilai rata-rata ini adalah nilai dari kriteria tanggung jawab. Misalnya seperti itu. Di sini contohnya misalkan saya akan menambahkan data karyawan baru. Di sini akan saya contohkan namanya misalkan eh, Nabila, passwordnya Nabila. Nama alternatifnya misalkan Nabila Maharani. Role-nya saya pilih dia sebagai karyawan. Oke, sudah. Setelah diinput data karyawan, kita ke input kandidat. Contoh di sini ada Nabila Maharani yang sudah saya input tadi. Di sini ID-nya mengikuti ID yang ada di depan username. Dan kandidatnya misalkan 2022. Ini hanya sebagai contoh. Simpan data, dan ketika disimpan data, di sini di input penilaian karyawan, di sini akan muncul Nabila. Oke, caranya sama 2022. Misalkan kriteria saya memilih 9 berapa ya, 95. Saya pilih 95 semua biar rankingnya tinggi. Oke, disiplin, kriteria jujur, lalu komunikasi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Oke, ketika sudah di input penilaian karyawan dan akan muncul di sini. Tadi saya menginputnya nilai 95 semua. Ini 95, 95, 95. Dan nilai rata-ratanya adalah 95. Kenapa bisa 95? Karena ini adalah cara menghitung nilai rata-rata. 95 ditambah 95, hasilnya berapa dibagi 2, dan hasilnya adalah 95. Oke, seperti itu. Lalu klik di sini untuk langkah selanjutnya atau melihat nilai preferentif. Oke, saya klik di sini dan yang terakhir muncul Nabila ketika saya simpan dan lihat ranking. Oke. Nah, di sini ada hasil penilaian WSM atau filter dari rankingan karyawan terbaik tadi 2022. Oke, saya cari. Di sini seharusnya ada Nabila Maharani. Nabila. Nah, ini dia ranking ke-7. Dia nilai hasilnya 95 2022. Oke, ini adalah revisi dari Pak Adam, aspek dari setiap kriteria yang saya buat. Lalu yang kedua ada max selama kerja harus 25 hari di aplikasi agar sesuai dengan laporan dari Pak Adam juga. Oke, ini max selama kerja 25 hari ada di tunjangan karyawan dengan metode Fazzi Mamdani. Oke, saya nggak usah insert data karena di sini saya bisa lihat langsung perhitungannya. Di sini lama kerjanya sudah 25 hari dan sesuai dengan laporan saya. Di sini di nah di sini nih bab 3 akhir. Sini udah 25 hari. Jadi udah sesuai dengan
laporan saya. Oke, selanjutnya ada revisi laporan dari Pak Adam juga. Ini laporan yang ketiga, keterangan gambar dan tabel sesuaikan dengan panduan. Oke, saya sudah keterangan tabel dan keterangan gambar sudah sesuai dengan laporan. Oke, sudah. Ini semuanya udah saya benarkan jadi seperti sesuai yang ada di panduan. Lalu daftar pustaka sesuaikan dengan yang ada di panduan. Oke, daftar pustaka. Ini daftar pustakanya referensi sudah sesuai yang ada di panduan skripsi dan hurufnya juga sudah berurutan. Oke, sudah selesai. Lalu ada judul harus ditulis, nama perusahaan yang terkait. Oke, judul saya di sini perancangan sistem pemilihan karyawan terbaik berbasis web menggunakan metode Waitetsa Model atau WSM dan Fazli Mamdani. Studi kasus PT Ismata Nusantara Abadi. Oke, clear. Sini udah clear. Lalu deployment website sama MySQL harus digabung dengan server database dalam satu server. Oke, ini ada di bab 3. Nah, ini dia. Ini tadinya user saya websitenya ada di application, berhubung kata Pak Yan Sofian aplikasi saya bukan aplikasi besar, jadi user terus di sini ada database satu server dan website sama MySQL jadi satu. Oke, ini udah selesai, done, clear. Lalu jelaskan role admin, HRD, dan karyawan. Ini adalah revisi dari Pak Suzuki. Saya menyimpannya di bab 3 juga. Sebentar, saya cari. Nah, di sini. Di sini saya menyimpannya di bab 3. Di sini ada penjelasan berupa role, ada role admin, ada role HRD, dan ada role karyawan. Jadi pengunci tidak bingung apa itu role admin, apa itu role HRD, dan apa itu role karyawan. Sudah saya jelaskan di sini di bab 3. Oke, berarti ini udah clear ya. Oh iya, tadi kan saya tambah aspek dari step kriteria. Jadi saya juga menambahkan tabel relasi. Sini ada tabel relasi subkriteria. Sini berfungsi untuk menyimpan aspek dari subkriteria atau dari aspek yang ada di kriteria saya. Ini untuk menyimpan, dan tabel bobot ini untuk menyimpan nilai-nilai aspek pertama dan aspek kedua. Aspek pertama, aspek kedua ini maksudnya aspek dari setiap kriteria yang saya punya. Jadi dia ngambil ID kriteria yang ada di subkriteria sini. Jadi fungsinya seperti itu. Oke, mungkin demikian revisi seminar isi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.